Katakan sama-sama. Chosen and destined. Oke, chosen and destined. Chosen and destined. Dan di awal bulan Februari ini ada satu topik yang lumayan agak berat diomongkan. Oke. Topik yang lumayan agak berat diomongkan, tapi harus diomongkan. Oke. Sesuatu yang pas lagi saya membaca bagian ini, wah ini mungkin akan menarik dalam hal respons teman-teman yang mendengar. Tapi dari bagian dari FGF Headquarter membawa pesan ini, topik ini untuk disampaikan di gereja kita. Dan bukan sesuatu yang mungkin mudah didigest, tapi pikirkan, renungkan baik-baik. Kita baca firman-Nya satu persatu dan mari kita lihat bagaimana Roh Kudus bekerja pada saat at the end. Oke? Jadi yang pasti ini bukan hanya segaris dari apa yang headquarter tetapkan, tapi juga segaris dengan teman-teman di sini yang mau mendekat kepada Yesus. Saya ulang ya, segaris pada teman-teman yang mau mendekat kepada Yesus. Ada yang mau mendekat dengan Yesus, teman-teman? Ya, 1, 2, 3, setengah kira-kira, ya ada, ya. Oke, semua ya, semua mau mendekat dengan Yesus hari ini. Oke, jadi tapi asli saya cuma mau bicarakan tentang kebenaran dan hari ini, dan saya mau highlight kebenaran firman ini karena tulisan-tulisan yang diilhamkan Tuhan berguna benar, teman-teman. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk ini ada ayatnya nih, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tujuannya itu ya, nggak lebih nggak kurang, agar kita mau diajar dan juga kita mau dilihatkan kesalahan kita dan juga kita mau memperbaiki kelakuannya sehingga kita hidup dalam kebenaran. Oke? Jadi subjek ini mungkin dibicarakan kurang di gereja kita ini, mungkin kayaknya baru kali ini saya bicara tentang ini. Dan lumayan deg-degan juga sebenarnya karena judulnya adalah Pure Living. Pure Living. Jadi saya pakai bukan cuma berdasarkan Alkitab juga, saya juga pakai reference dengan hamba-hamba Tuhan dan juga Bible scholars yang memberi input juga bagian dari tentang pure living ini. Oke. Jadi Anda tahu semua kalau orang tidak bisa melihat apa yang di dalam hati, benar? Halo? Tetapi siapa yang bisa melihat? Hanya kita cuma bisa melihat bagian luarnya saja, benar? Tapi kita tahu bahwa Alkitab mengatakan Tuhan yang tahu apa isi hatimu, benar? Di ayatnya dibilang, dikatakan di 1 Samuel 16 ayat 7 bahwa janganlah pandang parasnya. Ini pada saat Samuel menemui Isai yang Isai memperlihatkan 7 orang anaknya yang berperawakan ganteng dan tinggi dan powerful, dan tetapi Daud tidak dilihat. Oke? Sebab aku telah menolaknya. Karena apa dibilang? Bukan yang dilihat manusia, tapi yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi apa? Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Kekudusan dan kemurnian di dalam hatimu penting untuk Tuhan. Oke? Kekudusan dan kemurnian hati kita, purity hati kita penting untuk Tuhan. Sexual purity juga sangat dipedulikan sama Tuhan. Benar teman-teman? Sexual purity juga sangat dipedulikan oleh Tuhan. Dan saya mau tanya, apakah kita FGF Crushers masih percaya sama Alkitab? Masih dong ya, masih ya. Dengan yakin saya mau katakan bahwa kita masih percaya dengan Alkitab. Dan janji-janjinya dan pesan-pesannya dan perintah-perintahnya adalah penting buat kita juga. Karena purity matters untuk Tuhan. Alright?
Dan kenapa saya penting buat gereja kita dan terutama generasi zaman sekarang mengerti tentang ini? Karena statistik orang-orang yang view pornografi online sangat mengerikan angkanya. Oke, saya ulang ya, statistik orang-orang yang view pornografi online sangat mengerikan. Dikatakan di New Zealand 75% anak laki-laki di bawah antara umur 14 dan 17 dan perempuan 58% ada secara sengaja atau tidak sengaja view pornografi. Dan beberapa minggu yang lalu di kantor saya menjadi suatu topik yang menarik. Kita bukan cuma ngomong soal kerjaan, tapi kita bicara juga tentang anak-anak kita di kantor. Dan lumayan terana, rupanya ini menjadi sesuatu yang normal atau sesuatu yang biasa-biasa di society di saat-saat ini. Oke, seakan-akan tidak ada batas dan seakan-akan tidak ada limit, dan rasanya menjadi sesuatu yang normal sehingga orang jadi bebal gitu teman-teman. Dikatakan di Yeremia, seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan apa? Kejijikan. Tapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal modal mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka. Firman Tuhan. Sesuatu yang mengenaskan buat saya. Sesuatu yang saya perhatikan 27 tahun yang lalu waktu saya masih di SMA. Apa yang terjadi saat ini menjadi sesuatu yang umum dan biasa-biasa. Dan kalau kita melihat televisi, melihat internet, melihat YouTube, melihat sosial media, dan melihat radio, terutama radio, walaupun hanya cuma dengan suara, tapi lumayan mengejutkan. Saya nggak perlu bicara yang detail bagaimana seringkali saya pulang kantor jam 5, saya nyetir radio karena di Christchurch ini nggak ada channel Christian ya kayaknya. Benar ya, kayak nggak ada channel Christian, saya yakin nggak ada, karena di Wellington, di Auckland yang saya pernah pergi ada lagu-lagu dan bicara tentang around Alkitab dan musik-musik Christian, dan saya switch ke satu channel, saya nggak ingat channel apa. Bagaimana pada pukul jam 5 sore mereka bisa berbincang-bincang tentang bagaimana anak muda melakukan hubungan-hubungan di luar nikah, dan mereka find it funny dan mereka find it normal, dan dibahas, dan orang begitu banyak nelfon ke itu dan setuju, dan saya bilang wah, mengerikan sekali anak-anak muda yang hidup di zaman-zaman saat ini gitu ya. Saya merasa standar broadcasting kok menjadi rendah begini gitu ya. Tapi boleh saya minta attention teman-teman, terutama yang muda-muda di sini, bukan cuma yang muda-muda, yang teman-teman yang semi muda juga, udah senior juga, untuk punya attention tentang sexual purity dan betapa seriusnya isu ini dengan Tuhan. Oke? Kejadian masih sesuatu yang saya mau nyambil contoh adalah Kejadian 39 ayat 9. Cerita tentang siapa? Cerita tentang yang bukan asing lagi, yaitu tentang Yusuf. Mungkin ada beberapa dari sini yang belum pernah dengar ceritanya, bahwa ya panjang cerita Yusuf. Tapi pada satu saat Yusuf dia bekerja di satu rumah yang dimiliki oleh keluarga Potifar. Oke, Potifar mempunyai suami. Potifar adalah nama suaminya, dan istrinya tidak disebut namanya siapa, tapi dia punya
Saya pernah baca satu artikel bahwa dia elok parasnya, tapi bukan hanya istrinya Potifar, tapi Yusuf adalah elok parasnya dan manis apa? Sikapnya. Ditulis di depan ya. Yusuf adalah orang yang elok parasnya dan manis sikapnya. Dan dengan demikian istrinya Potifar menjadi tertarik oleh siapa? Oleh Yusuf. Dan pada waktu yang tepat, pada saat suaminya sedang mungkin pergi keluar urusan kerja, atau kita tidak bilang Yusuf sedang kerja di rumah, dan istrinya Potifar mengajak Yusuf untuk apa? Tidur dengannya. Oke, untuk tidur dengannya. Yusuf harus berhadapan dengan apa namanya? Sexual immorality. Benar nggak? Betul? Yusuf dihadapi dengan sexual immorality atau kemurnian atau purity di hidupnya saat itu. Benar teman-teman? Anda bisa taruh posisi Anda di Yusuf? Halo? Yang Yusuf lakukan dan katakan dengan langsung kita bisa lihat di situ, memberi kita motivasi. Ya, apa yang Yusuf katakan dan apa yang Yusuf lakukan memberi kita motivasi untuk tetap sexually pure. Yusuf memberi dua alasan mengapa Yusuf tidak mau menuruti kemauan perempuan itu. Ayat 39 dikatakan, ayat 8 sampai 9 dikatakan demikian. Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu. Mari kita lihat ini. Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumahnya ini. Potifar gak ngurusin urusan rumahnya, tapi yang ngurusin siapa? Yusuf. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dengan kata lain, ada dua motivasi yang Yusuf ajarkan tentang berzina. Yaitu adalah Yusuf mengatakan bahwa aku tidak akan hianati orang-orang yang telah berbuat baik bagiku. Nah teman-teman, Potifar sudah memberikan dia tanggung jawab, sudah memberikan kuasa, memberikan flexibility buat dia kontrol isi rumahnya dengan berbuat baik buat kepada Yusuf, dan dia tidak akan hianati orang-orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Saya mau katakan, saya catat di sini bahwa aku tidak akan hianati istriku. Dan para istri juga pasti akan mengatakan bahwa aku tidak akan hianati suamiku karena dia telah berbuat baik padaku. Dan aku mau katakan juga aku tidak akan hianati anak-anakku. Dan saya juga mau katakan bahwa saya tidak akan hianati orang tuaku. Dan saya juga mau katakan bahwa saya tidak akan hianati orang-orang yang telah berbuat baik bagiku. Aku tidak akan hianati gereja ini. Saya tidak akan hianati teman-teman yang has been good to me. Benar teman-teman? Dan orang-orang yang sudah kerja keras untuk bangun tempat ini. Orang yang sudah bikinin kopi tadi sebelum saya datang sore ini. Orang-orang yang sudah memimpin kita pada praise and worship pada hari ini. Aku tidak akan hianati. Dan yang kedua, motivasi apa yang Yusuf berikan contoh buat kita? Aku tidak akan hianati siapa? Tuhanku. Okay? Karena sexual sins adalah dosa yang mengecewakan hati Bapa yang aku kasih. Sexual purity matters sama Tuhan. Dan saya tidak mau hianati siapa? Tuhan saya. Setuju teman-teman? Semua with me so far? 1 Korintus 6 ayat 10.
dikatakan demikian, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Ini lumayan nyaman ya hari ini firman-firmannya, oke? Don't you realize that those who do wrong will not inherit the kingdom of God? Don't fool yourself. Those who indulge in sexual sin, or who worship idols, or commit adultery, or are male prostitutes, or practice homosexuality, or are thieves, or greedy people, or drunkards, or abusive, or cheat people, none of these will inherit the kingdom of God. Kita nggak bisa buang satu kata pun dari Alkitab, betul teman-teman? Kita tidak bisa buang satu kata pun dari firman Tuhan. Hal ini, mungkin kita bisa bilang hal ini sudah mendarah daging dan menjadi kebiasaan dari hidupku, yang sudah di-set even sebelum aku bertobat. Dan ini should be okay oleh Tuhan. Apakah itu suatu statement yang benar? Tidak. Ini bukan yang Bible ajarkan buat kita. Apakah kita bisa bilang bahwa orang-orang yang kalau kita mungkin kita nggak bilang, saya yakin di sini nggak ada male prostitutes ya. Halo, di sini nggak ada male prostitutes. Dan kita udah terbiasa bekerja sebagai male prostitute contohnya, dan kita bisa katakan bahwa ini okay, acceptable, ini sudah terbiasa. Saya mau katakan bahwa you will not inherit the kingdom of God. Justru pada saat kita bertobat, pada saat kita lahir baru, yang kita tahu adalah firman Tuhan menghancurkan dosa-dosa dan kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini. Betul? Kalau sexual sins adalah kebiasaan di keseharianmu dan tidak dihancurkan, tapi justru increasing, kita mengatakan apa? Halo? Kamu nggak akan mendapat bagian dari kerajaan surga. Kita menipu diri sendiri. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, saya masih ingat juga pada saat kita ada pengajaran tentang baptisan. Ayat ini yang kita tekankan kepada teman-teman yang mau memberi, mau sungguh-sungguh hidup, mau sungguh-sungguh lahir baru, bahwa dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 17 bahwa siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah, katakan sama-sama teman-teman, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, kebiasaan-kebiasaan yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Saya yakin pada saat Roh Kudus berkuasa di dalam hidup kita, Dia akan mulai memurnikan kita, betul? Dia akan mulai membenahi hidup kita, betul? Dia akan mulai menyadarkan kita, dan juga akan mulai membersihkan kamu, dan akan mulai memisahkan kita dari karakter-karakter yang menunjukkan seperti apa kamu sebelumnya, sebelum Kristus datang di hidupmu, dan bagaimana sesudah. Saya ada satu statement yang saya pas lagi pengajaran itu saya katakan bahwa mari kita mau menjadi ciptaan yang baru. Apa kebiasaan-kebiasaan kita yang sins, dosa-dosa kita yang sudah mendarah daging buat kita, kita serahkan sama Tuhan. Betul? Yang ikutan kelas tersebut, karena kita mau tinggalkan kebiasaan tersebut, kita mau hancurkan kebiasaan tersebut, sehingga kita menjadi apa? Bukannya totalnya mendarat jadi putih gitu ya, jadi orang yang baru, tapi mempunyai hidup yang baru, teman. Oke?
Sehingga aku bisa katakan kalau aku dulu, tapi sekarang tidak lagi. Bisa nggak kita mengatakan demikian? Halo, teman-teman di sini yang sudah hidup dalam kekristian, hidup kenal Tuhan, bisa kita katakan aku dulu titik, tapi sekarang tidak lagi. Mungkin tidak sempurna, tetapi semakin increasingly menolak godaan-godaan tersebut. Okay? Mungkin kita bisa katakan I used to, but now I don't. I used to, but now I don't. Demikianlah bagaimana orang-orang yang lahir baru, teman-teman. Jangan begitu mudah percaya bahwa kamu oke bahwa lakukan hal ini, you are fine. Kalau dosa yang malah yang bertumbuh, dosa yang biasa kita lakukan sebelum kita lahir baru justru makin apa? Makin bertambah dan bertumbuh, bukan menjadi Christ-like image atau Christ-like karakter yang bertumbuh. Saya mau katakan you are not fine. Kenapa teman-teman? Bingung? Kalau kita namanya lahir baru tapi kita nggak ada karakter, kita nggak menuju seperti Christ-like, tapi justru dosa kita malah makin membabi buta. Saya mau katakan you are not fine. Purity matters sama Tuhan. Bukannya khotbah yang berlebihan yang kamu perlukan, tapi pekerjaan Roh Kudus yang kita perlukan. Pada saat kita dengar ini, kita mungkin mendapatkan conviction dalam hati. Saya mungkin easy banget untuk bicara atau sharing firman yang aman-aman, betul? Gak usah ngomong-ngomong soal bagian-bagian yang beginian. Tapi semua orang senang, semua orang pulang dihiburkan. Tapi kalau ujung-ujungnya tidak fine, saya yang tanggung jawab. Dan saya nggak mau ambil risiko dalam hal ini. Benar teman-teman? Kalau saya punya prinsip demikian, lebih baik kita bersusah-susah dahulu, tapi bersenang-senang kemudian, benar? Lebih baik kita hindari yang Alkitab katakan, biar kehidupan kekal kita senang-senang, betul? Halo? Daripada kalau dari saat ini kita bicara yang senang-senang, yang santai-santai, yang joke, yang light, tapi ujung-ujungnya you are not fine. Oke? 1 Korintus 6 ayat 18 dikatakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan atau flees from sexual immorality. Setiap dosa yang lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Mencuri di luar dirimu, membunuh di luar dirimu, berbohong masih di luar dirimu. Tapi kalau kamu lakukan sexual immorality, itu akan merusak apa? Badanmu sendiri, merusak jiwamu, merusak urapanmu, merusak spiritualismemu, merusak visimu. Seperti saya bayangkan seperti menebang pohon spiritual. Kalau kita terus-menerus consume dan commit apa? Kita katakan sexual immorality. Efesus 5 ayat 6. Masih oke? Masih oke? Efesus 5 ayat 6 dikatakan demikian. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jangan kita hanya dikesesatkan dengan apa perkataan-perkataan yang hampa atau empty words, empty preaching, empty sermon, atau preaching yang cute,
oke? Tapi nggak fokus tentang sexual immorality ini. Mungkin saat ini kuping kita panas, tapi sermon hari ini bukan sesuatu yang to your liking, betul? Tujuannya cuma satu, teman-teman. Kita cuma mau purifying spiritmu dan gak kurang dari itu. Oke, udah hampir yang terakhir. Galatia 6 ayat 7 dikatakan apa? Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Tadi berkali-kali saya bilang bahwa kemurnian matters. Kita tidak mungkin enak aja main tidur dengan teman kita, halo, yang masih single, sebelum kita marriage, karena kita punya fear untuk tidak mempermainkan Tuhan. Benar? Karena kita punya respect dan takut tidak mempermainkan Tuhan. Karena apa yang kita tabur persis juga itu yang akan kita tuai. Karena saya yakin persis bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup tanpa consequences. Saya ulang ya. Saya yakin bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kamu hidup tanpa consequences. Mungkin ada sexual disease, bisa patah hati, atau bisa hamil di luar nikah, maksud saya bilang ya, dan bisa malu. Dan saya mau katakan bahwa exposure adalah pasti. Halo? Exposure adalah pasti. Bilangan 32 ayat 23 bilang, but if you fail to do this, you'll be sinning against the Lord. And you may be sure that your sin will find you out. Saya pendeta dan pembalap, ya. Pendeta dan profesional. Kalau saya melakukan sesuatu yang immoral, dengar baik-baik, saya pendeta dan profesional. Kalau saya melakukan sesuatu hal atau kebiasaan melakukan sesuatu yang immoral, saya mau katakan bahwa pasti exposure adalah pasti. Kalau saya tetap melakukan apa yang Tuhan larang, saya mau katakan exposure adalah pasti. Saya yakin Tuhan tidak takut sama a mess, making a mess. Betul? Pasti dosamu dan kebiasaan imoralmu pasti akan keluar, pasti akan diekspos. Kita bisa lihat preachers, kita bisa lihat worship leaders, kita bisa lihat movie stars, politicians, presidents yang belum lama-lama ini saya lihat di sosial media, wakil ketua DPRD Sulawesi Utara apa Selatan? Utara. Yang istrinya manjat di atas mobil, betul? Ada di sini. Tegang. Halo? Exposure adalah pasti. Exposure adalah pasti. Karena Tuhan kita senang membenahi yang aneh-aneh dan yang konyol-konyol. Betul? Tuhan kita senang membenahi masalah-masalah yang aneh-aneh. Dan saat itu Tuhan bisa mempermalukan kita. Kalau kita udah terbiasa. Aku bisa takut khotbahkan ini, tapi sudah saya katakan tentunya aku harus hidup dengan apa yang aku preach. Nah teman-teman, saya bisa asal bunyi, tapi praise God saya diberi kesempatan pada hari ini sehingga saya bisa live what I preach. Dan semoga teman-teman di sini juga terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Saya mau tutup dengan final renungan dan pemikiran ini teman-teman.
Saya mau tutup dengan 10 menit. Di Hakim 16. Tadi saya bilang apa? Exposure adalah pasti. Consequences adalah pasti. Benar? Mas tahu cerita tentang siapa? Hakim 16. Cerita yang sudah tidak asing lagi buat kita, yaitu siapa? Iya, Samson berjumpa dengan siapa? Dikatakan perempuan Filistin. Perempuan Filistin sama seperti pas lagi saya baca, lumayan sadis juga, dibilang bahwa hampir sama seperti perempuan-perempuan ISIS menikah dengan teroris grup. Tapi walaupun Samson sadar bahwa dia dilatih, dia diberi kekuatan untuk menghancurkan atau memberesi orang-orang Filistin, justru dia malah menikahi perempuan Filistin dan malah interact dengan perempuan Filistin. Konsekuensi of sexual sin yang pertama adalah loss of vision. Samson diberi kemampuan, diberi kebiasaan dan dilatih untuk menghadapi orang Filistin. Tapi justru dia kehilangan vision dan dia malah menikahi orang Filistin. Kadang-kadang kita interacting dengan iblis yang seharusnya kita kalahkan. Benar teman-teman? Kadang-kadang kita interacting dan main-main sama iblis yang seharusnya malah kita kalahkan, yang harusnya kita jauhkan. Saya lihat bahwa kita mau ajarkan anak-anak kita untuk stay pure, betul? Bukan hanya morals, more disciplines, more restrictions. Atlet olahraga, mereka tidak sentuh drugs karena mereka punya vision, betul? Halo? Kalau dia mau sukses, dia nggak akan sentuh drugs atau sentuh rokok atau alkohol pada saat dia bertanding, karena dia punya visions untuk apa? Achieve kemenangan. Saya juga punya goal. Anda tahu di akhir tahun yang lalu saya punya goal untuk reach berapa? 75 kg sebelum akhir tahun 2021. Karena saya punya vision untuk achieve itu, saya hindari makanan-makanan yang justru menambah berat badan saya. Because someone have a vision, dia hindari hal-hal yang berbahaya. Kalau kita mau lebih disiplin dengan hidup anak-anak kita, baik kita taruh vision tentang siapakah dirinya dan siapakah dia akan become. Amin. Yang kedua, yang terjadi dalam consequences oleh Samson adalah apa? Halo? Baca di depan. Kehilangan apa? Loss of common sense. Benar? Kehilangan akal sehat, teman-teman. Pernah kita lihat orang kesetanan hilang akal sehatnya dan melakukan hal-hal yang tidak masuk di otak? Anda tahu cerita Samson? Samson mau dikerjai sama orang-orang Filistin, dan dia pakai Delilah untuk mengetahui kelemahannya dia. Dan yang terjadi, Samson berbohong kepada Delilah bahwa hal ini akan membuat aku lemah. Dan pada waktu dia melakukan hubungan, dia tidur, besoknya dia bangun, dia udah menghadapi dengan orang-orang Filistin yang hendak menghancurkan dia, tapi dia punya apa? Kekuatan tetap ada, urapannya tetap ada. Dia hancurkan, dia bunuh. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau Anda di posisinya Samson, apa yang Anda lakukan?
Iya, betul. Satu, thank you. Apa yang Anda lakukan? Anda akan tinggalkan si Delila, betul? Karena ini akan membahayakan kita. Akan tetapi, sudah 4 kali akhirnya dia cerita semua secret kelemahan dia. Dan Anda semua tahu bahwa akhirnya dia hilang yang namanya apa? Kekuatannya, karena rambutnya dipotong. Oke? Bagaimana Samson bisa hilang common sense? Lalu yang ketiga, loss of fear. Samson bukannya harusnya dia injek rem, tapi justru dia ngegas. Benar? Halo? Seharusnya tadi dikatakan apa? Harusnya dia meninggalkan masalah ini, si Delila ini, tapi justru dia malah ngegas. Sampai 4 kali dan akhirnya hidupnya bermasalah. Yang terakhir, loss of favor of God. Lost favor of God. Apakah kita sadar bahwa semua yang kita punya ini dan all success, semua sukses yang kita dapatkan ini adalah favor of God? Semua teman-teman setuju? Semua yang kita dapatkan, study kita bisa tadi ada testimoni bisa sampai sekolah di New Zealand, it's a favor of God. All the success, mungkin properti, rumah, mobil, it's a favor of God, teman-teman. Samson pada saat dia bangun, dia mungkin mikir roh Allah akan ada padaku seperti sebelumnya. Kekuatannya tetap masih ada seperti sebelumnya. Dia melakukan kesalahan yang pertama, dia melakukan kesalahan yang kedua, dia masih melakukan kesalahan yang ketiga, dan pada saat yang keempat kali, kuasa roh Allah pergi darinya. Dia hilang power. Saya mengatakan bahwa akan ada waktunya kalau kita masih berulang kali lakukan dosa, melakukan rutinitas, menjadi suatu habit, diulang, dan tidak berkurang atau tidak even menghabiskannya sama sekali. Saya mengatakan apa? Roh Kudus pasti sudah ingatkan kita berulang kali untuk menghindarinya, dan Anda bisa berakibat seperti Samson. Hilang urapan, hilang anointing, hilang power, dan yang paling mengerikan adalah hilang favor of God. Atau soal selesai. Dan saya mau tutup untuk teman-teman yang single di sini. Oke. Nah, untuk yang single pasang kuping. Oke. Respect. Sebenarnya di gereja ada kelas yang namanya committed, pacaran sebelum marriage. Ya, ada pacaran sebelum marriage. Tapi saya mau katakan bahwa respect relationship kita pada saat kita pacaran. Oke? Jangan jump to boys atau jump to the girls on their laps. Artinya nggak? Halo? Respect yourself. Ada quote dibilang, jangan preheat di oven kalau you nggak baking. Halo? Don't preheat the oven if you're not baking. Jangan main-main dengan romance if you are not ready to accept the consequences. Yang terakhir, saran saya adalah hang out dengan fellow Christians. Setuju teman-teman? Halo yang single sini? Bukan saya. Hang out dengan fellow Christians. Oke? Hang out dengan fellow believers. Yuk, mari saya undang teman-teman Praise and Worship. Mungkin agak berat hari ini, tapi semoga teman-teman di sini, karena kita semua tahu bahwa kebiasaan dan sesuatu yang crazy inside tentang apa yang saya lihat tentang pornografi, bagaimana begitu merusak
generasi-generasi zaman sekarang. Anda bisa lihat di news, di kantor saya sebagai contoh, frustrasi, depresi because of this sexual sins. Semoga kita nggak take it lightly. Dan teman-teman di sini yang sudah lahir baru, dengar baik-baik apa yang tadi kita sampaikan, firman-firman Tuhan, kebenaran yang disampaikan, agar hidup kita tuh nggak jadi sama lagi. Oke, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu tentang kemurnian hati, tentang holiness, tentang purity ya Bapak. Kami percaya Bapak, walaupun di luar sana sexual immorality itu menjadi sesuatu yang common atau sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa-biasa, tapi kami percaya Bapak, kami respect, kami sangat mengasihi Engkau ya Bapak, dan kita tidak mau menyakiti hati-Mu. Dan pada hari ini kami sudah belajar tentang pure living, hidup yang murni. Mungkin dalam perjalanan kami tidak sempurna, tapi kami bersyukur pada saat kami lahir baru, Engkau memberikan kami Roh Kudus sebagai penolong. Aku percaya Bapa, dan kami percaya kalau ada Roh Kudus dan kita membuat ketetapan hati untuk benar-benar lahir yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, hidup kami menjadi hidup yang berbeda. Kebiasaan kami menjadi kebiasaan yang berbeda. Kami mau berdoa Bapak. Mari kita pegang mata kita. Aku mau berdoa Tuhan untuk mata ini, di mana kami melihat hal-hal yang tidak kudus di sekitar kami. Ajar kami di mana kami harus berlari dari apa yang harus kami lihat, atau apa yang harus kami hindari untuk kami lihat. Ajar kami Tuhan, kuduskan mata ini. Kami juga berdoa untuk telinga ini Bapak. Pada saat kami mendapatkan informasi, apa yang harus kami dunia ajarkan kepada kami, biarlah telinga ini bisa punya wisdom dalam saat kami bertindak. Dan juga pakai Tuhan otak ini ya Bapak, pikiran kami, biarlah pikiran-pikiran kami yang lama sudah menjadi hal-hal yang lama, dan kami diperbaharui dengan firman-firman Tuhan. In Jesus' name, haleluya.